Shalom. Kita bersyukur kita boleh kembali lagi berjumpa di dalam ibadah pada minggu ini. Mari cepat dikasih Tuhan, kita masuk di dalam doa sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Bapa, Engkau sungguh baik. Kami bangga punya Bapa yang seperti Engkau, yang mengasihi kami apa adanya, bahkan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memanggil kami di hari Sabat-Mu untuk datang ke rumah Tuhan, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Berkati waktu ini ketika kami duduk diam, mendengarkan sabda firman-Mu, biar Engkau leluasa berbicara kepada kami, dan pakai hamba-Mu yang terbatas ini, supaya kami semua diberkati. Kami undang Roh Kudus-Mu bekerja menyertai waktu ini, sehingga fokus kami hanya kepada firman Tuhan. Segala kuasa-kuasa lain yang mengganggu konsentrasi kami enyahkan di dalam nama Yesus Kristus, supaya Tuhan, Engkau yang memimpin waktu ini dan memberkati, sehingga Kristus Tuhan dimuliakan, ditinggikan, dan kami juga melakukannya di dalam hidup kami hari-hari. Terpuji nama Bapa, demi Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, minggu ini kita membahas satu tema, yaitu Tuhanlah penjagaku. Mendasari bagian ini, saya akan membacakan bagian ini buat Bapak Ibu saudara sekalian, penjaga Israel. Tuhan penjaga Israel. Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Menjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai semakin jauh pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita membuka situs tempo.com, di sana melaporkan pada waktu kita melihat seorang presiden Amerika Serikat, maka kita akan mengetahui bahwa ada sebuah badan rahasia, dinas rahasia Amerika Serikat yang terkenal, Bapak Ibu saudara. Dan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mereka bukan hanya melindungi presiden, tetapi juga keluarga presiden, mantan presiden, dan juga tamu-tamu presiden. Dinas rahasia Amerika Serikat, Bapak Ibu saudara, terkenal, ya. Dan bukan hanya sampai di situ, jumlahnya sampai mencapai 6.500 personil. Wow, luar biasa Bapak Ibu saudara. Dan mereka bukan hanya melindungi presiden dan keluarganya dan sebagainya seperti yang tadi saya sampaikan, tetapi Bapak Ibu saudara, mereka juga melindungi dan menyelidiki kejahatan terhadap infrastruktur keuangan Amerika Serikat, bahkan juga termasuk kejahatan dalam dunia maya yang menyerang kepentingan negara Amerika Serikat. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya sedang berbicara apa? Saya sedang berbicara pengawal, penjaga dunia ini, ya, ada yang hebat seperti dinas rahasia Amerika Serikat. Kalau di Indonesia itu pas pampres, ya Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mereka hebat, mereka punya keahlian, mereka punya senjata-senjata teknologi yang mutakhir, Bapak Ibu saudara. Tetapi mereka juga punya keterbatasan dan kelemahan, Bapak Ibu saudara. Mereka juga manusia yang sama dengan kita. Dan mungkin juga bisa Bapak Ibu saudara disuap, bahkan berkhianat ketika kita sedang krisis dan kritis, Bapak Ibu saudara. Bukan hanya sampai di situ, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mereka terbatas sekali. Karena faktor usia, Bapak Ibu saudara, tidak selamanya mereka mendampingi kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tetapi Tuhan adalah penjaga kita yang tidak sama dengan mereka. Tuhan yang menjaga kehidupan kita, Bapak Ibu saudara. Dan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan dan tidak meninggalkan kita di dalam keadaan apapun. Itu yang harus kita ingat. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu disinilah
kita perlu mengerti bahwa hanya Tuhan andalan hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita harapkan dan kita andalkan dari Tuhan ketika Dia adalah penjaga hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ada dua yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Tuhan tidak berhenti mengawasi kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Mazmur 121 tadi yang kita baca, Bapak Ibu Saudara, merupakan nyanyian ziarah. Ditujukan untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Ditujukan kepada umat Allah pada waktu mereka dalam perjalanan ke Yerusalem. Kita tahu Yerusalem pada waktu itu merupakan pusat ibadah mereka, Bapak Ibu Saudara. Karena ada bait Allah di sana, Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya sampai di sana, kita tahu juga dalam perjalanan mereka itu tidak mudah. Ada tantangan, kesulitan, ancaman, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tetapi kenapa harus Yerusalem? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itulah umat Tuhan, bangsa Israel. Bukan hanya sampai di sana, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat pada masa pembuangan, di mana Daniel, Bapak Ibu Saudara, dia berdoa kiblatnya kepada Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca Daniel pasal 6 ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lihat Bapak Ibu Saudara, kiblatnya ke Yerusalem. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada waktu hari raya orang Yahudi, orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan, umat Israel, mereka datang ke Yerusalem dari berbagai tempat, dari mancanegara ke Yerusalem. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perjalanan yang mereka tempuh bukan perjalanan yang gampang. Kalau dari Mesir, Bapak Ibu Saudara, 3 hari cukup, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi kalau lihat bangsa Israel keluar dari Mesir, Bapak Ibu Saudara, itu bukan 3 hari, ya. Kalau mau ditempuh, ya, atau kita lihat Bapak Ibu Saudara, mau ditempuh dengan orang yang bawa ternak, bawa bayi, Bapak Ibu Saudara, itu bisa 3 minggu. Karena ikut langkah binatang, Bapak Ibu Saudara, ya. Lalu jalan cepat, Bapak Ibu Saudara, atau dengan onta, keledai, kuda, Bapak Ibu Saudara, itu 3 hari cepat, Bapak Ibu Saudara bisa sampai. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam perjalanan melintasi alam yang tidak mudah, padang gurun, Bapak Ibu Saudara, dan ancaman penjahat, penyamun, itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ingat kisah orang Samaria yang baik hati, Bapak Ibu Saudara, ya. Orang ini diserang penyamun, dia rampok habis-habisan, babak belur, Bapak Ibu Saudara. Ya, hanya orang Samaria yang baik hati, Bapak Ibu Saudara, yang menolong orang ini, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara ngasih Tuhan, jadi situasi pada waktu itu bukan situasi yang seperti sekarang ini. Ya, ada lampu penerangan, ya, ada satpam, mondar-mandir, ada polisi, Bapak Ibu Saudara, tidak. Ini situasi pada waktu itu, situasi yang betul-betul mengkhawatirkan. Orang tidak berani, Bapak Ibu Saudara, jalan-jalan pada waktu malam pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Di sinilah kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran, ketakutan melingkupi orang-orang dalam perjalanan. Bapak Ibu Saudara berjalan menuju Yerusalem, jelas mereka tidak mungkin sendiri. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Setidaknya mereka berkelompok. Berkelompok pun mereka juga dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kalau rombongan para penyamun itu datang menyerang, menghabisi mereka dan merampok mereka habis-habisan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pemazmur menulis bagian ini karena dia mengalami pengawalan, penjagaan yang dari Tuhan. Sehingga dia menulis bagian ini, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini kita juga dalam perjalanan, bukan? Kita ini adalah musafir di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanan hidup kita melewati kehidupan dunia ini yang penuh dengan tantangan, masalah, kesulitan sampai akhir hidup kita. Tidak ada jalan yang tanpa masalah, bukan?
tanpa kesulitan, tanpa pergumulan, bahkan tanpa sakit penyakit. COVID tidak kunjung selesai sampai hari ini, bukan Bapak Ibu Saudara? Inilah perjalanan yang harus kita lewati Bapak Ibu Saudara sebagai musafir Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita butuh pengawalan, penjagaan yang dari Tuhan. Karena kita dihadapkan oleh tantangan, bahkan juga tantangan. Bapak Ibu Saudara, tetapi mari kita ingat Mazmur 21. Bahkan ayat yang kedua menegaskan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita melibatkan Tuhan, kalau kita tahu bahwa Tuhan yang menjadi penjaga kita, pengawal hidup kita, biar hidup kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia selalu menjaga setiap kita. Bahkan Dia penjaga yang setia di sepanjang kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dia setia, berarti apa Bapak Ibu Saudara? Berarti Dia mengawasi terus menerus hidup kita. Kehidupan kita diawasi Bapak Ibu Saudara. Ada persoalan ada pergumulan ada, kesulitan ada. Makin berat, makin sulit, makin kompleks. Bapak Ibu Saudara, tetapi ada Tuhan. Dan Tuhan mengawasi setiap kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seorang ibu pulang ke desanya menjelang malam Bapak Ibu Saudara. Orang desa Bapak Ibu Saudara, rumah melewati hutan dan hutan. Bapak Ibu Saudara tidak berani jalan itu sore, apalagi malam Bapak Ibu Saudara. Binatang buas itu mulai keluar. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, betul pada waktu dia mulai jalan dan melewati jalan yang begitu sepi, rumput-rumput, dan juga melewati pinggir hutan Bapak Ibu Saudara, 3 serigala keluar Bapak Ibu Saudara dan mengejar dia. Dan waktu dia menoleh Bapak Ibu Saudara, dia lari cepat dengan bayi yang dia gendong Bapak Ibu Saudara. Dia lari begitu kencang dan akhirnya Bapak Ibu Saudara dia masuk ke dalam hutan. Pada waktu dia lari ke dalam hutan dan dia kaget karena apa? Karena ada seekor singa di hadapannya Bapak Ibu Saudara. Waduh, mau lari kemana? Belakang serigala. Enggak main-main, bukan 1 Bapak Ibu Saudara, 3. Kemudian singa sudah ada di hadapan dia. Wah, dia lari ke kanan. Dia lari terus. Sekarang dia dikejar singa dan serigala Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dia lari terus, lari. Hujan turun Bapak Ibu Saudara begitu deras. Petir menyambar. Duar, duar. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah ada petir jangan main-main, ada di tanah lapang atau tanah luas Bapak Ibu Saudara. Ya, bisa kesambar petir, gosong Bapak Ibu Saudara. Nggak kelihatan make up-nya. Apalagi rambutnya Bapak Ibu Saudara yang keren itu Bapak Ibu Saudara. Kayak arang Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ibu ini lari terus di tengah ketakutan dan kekhawatiran yang mengancam nyawa dia dan bayinya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kemudian kita melihat Bapak Ibu Saudara, ibu ini dia lari terus dan dia tiba Bapak Ibu Saudara ternyata di ujung sungai dan ternyata di bawahnya itu air terjun. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dia tidak ada jalan keluar. Di belakang singa, di samping serigala Bapak Ibu Saudara. Mau lari kemana Bapak Ibu Saudara? Terjun, berarti pilihannya anaknya mati, kemungkinan dia hidup kalau dia bisa berenang. Mau kemana Bapak Ibu Saudara? Ada yang bisa kasih solusi? Depan air terjun Bapak Ibu Saudara. Belakang singa, samping kiri serigala. Mau lari kemana Bapak Ibu Saudara? Ada yang bisa bantu jawab? Kita makan bakmi aloy di Pantai Indah Kapuk, yang bisa jawab. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ibu ini tidak ada jalan keluar. Akhirnya dia berlutut dan berkata, Tuhan tolong. Dengan menangis dia berteriak seperti itu Bapak Ibu Saudara.
Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, petir waktu itu menyambar. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu saudara? Petir menyambar seekor singa. Buar! Gosong tuh Bapak Ibu saudara. Jadi sei kali ya. Singa itu mati Bapak Ibu saudara. Dan petir menyambar sebuah pohon. Buar! Pohon itu rubuh dan menimpa serigala Bapak Ibu saudara. 2 serigala tewas pada waktu itu. 1 serigala tertimpa kakinya dan patah Bapak Ibu saudara. Waktu itu dia melihat kiri dan belakang, ternyata yang binatang-binatang buas ini yang mau memangsanya sudah tewas Bapak Ibu saudara. Dia bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu saudara dia kembali pulang menuju desanya. Dia selamat dengan anaknya yang masih bayi Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hidup kita dalam pengawasan Tuhan. Itu yang saya mau katakan dari cerita ini. Tuhan tidak tutup mata terhadap masalah kita, persoalan kita, pergumulan kita, sakit, penyakit kita. Ingat itu Bapak Ibu saudara. Tuhan mengawasi setiap waktu, setiap saat. Tuhan bukan seperti papampres, bisa ngantuk tidur Bapak Ibu saudara. Dia bisa lupa, dia bisa berkhianat, bahkan dia bisa disuap dan akhirnya tinggalkan kita. Tuhan bukan seperti dinas rahasia Amerika Serikat, bukan Bapak Ibu saudara. Tuhan Bapa kita yang sangat baik, amin. Itu yang harus kita ingat Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya di dalam ayat yang keempat dikatakan oleh pemazmur, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, waktu kita hidup di dalam dunia ini kita punya Tuhan. Ingat, bukan berarti hidup dalam dunia ini tanpa masalah. Waktu kita menjadi orang percaya, anak Tuhan, percaya Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti tidak ada persoalan. Bukan berarti tidak ada sakit penyakit. Bukan berarti tidak ada pergumulan. Menghadapi tantangan masa depan. Bukan Bapak Ibu saudara. Semua harus dilewati. Tetapi ingat, mata Tuhan mengawasi dan mengawasi. Apa yang sedang kita hadapi Bapak Ibu saudara? Apa yang ada di depan kita yang akan menjadi tantangan, kesulitan, masalah kita. Oleh sebab itu mari percayakan sepanjang hidup kita hanya kepada Tuhan Bapak Ibu saudara. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang tenang, orang-orang yang bisa tetap berdoa, tetap bersyukur, tetap melayani Tuhan, tetap menjadi saksi Kristus, tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari percayakan hidup kita kepada penjaga kita, itu Bapa kita yang di surga. Sehingga Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu saudara, penyertaan dan pelindungan Tuhan selalu nyata di dalam hidup kita. Di dalam kondisi dan situasi yang menakutkan, para peziarah, ya, orang-orang yang datang ke Yerusalem Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mereka diingatkan oleh Tuhan, tenang, walaupun situasi mencekam, perjalanan menakutkan, ingat ada Tuhan, ingat pertolongan Tuhan. Lihat bangsa Israel waktu dikejar-kejar oleh Firaun dan tentaranya, ya, ada Tuhan yang menjaga. Bahkan 40 tahun di padang gurun, tiang awan, tiang api merupakan kehadiran Tuhan menyertai mereka. Disitulah diingatkan kepada mereka Bapak Ibu saudara, karena Tuhan adalah penjaga yang setia. Dia pencipta alam semesta, dia berkuasa atas segalanya. Disinilah pemazmur ingin mengingatkan umat Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan mereka, sehingga mereka bisa berjalan dengan apa? Dengan hati yang memandang kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Tuhan menolong, melindungi umatnya kapanpun, terhadap masalah apapun.
terhadap kesulitan apapun. Bahkan pelindungan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Hari Pasari, mungkin kita bisa mengingat masalah-masalah yang kita pernah hadapi, bahkan mungkin kejadian-kejadian yang spektakuler, Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi saya menceritakan adik saya pulang dari gereja, Bapak Ibu Saudara, perjalanan dengan mobil, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba motor terbang, Bapak Ibu Saudara, dari jalur kanan. Wow! Adik saya berteriak, Tuhan tolong! 1 meter Bapak Ibu Saudara, berhenti itu motor di depan mobil persis. Dia ngerem, ngik! Bapak Ibu Saudara, 1 meter. Waduh, kok nggak 1 senti? Masih bisa kalau Tuhan mau. 1 meter Bapak Ibu Saudara, supaya dia bisa napas. Gimana 1 senti Bapak Ibu Saudara? Saya juga tidak tahu. Tapi Tuhan bisa Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa menyelamatkan. Itu motor Bapak Ibu Saudara, nggak tahu kenapa bisa dari jalur kanan itu, entah dia kecelakaan atau gimana itu. Saya tanya kenapa? Kok bisa ada motor terbang itu, loncat dari jalur kanan masuk ke dalam keadaan mobil jalan Bapak Ibu Saudara. Dan bukan pelan Bapak Ibu Saudara, di jalur kanan dia. Bapak Ibu Saudara, kalau bukan Tuhan Bapak Ibu Saudara, siapa lagi? Bapak Ibu Saudara ngasih Tuhan, saya pernah mengendarai mobil di jalan tol, Bapak Ibu Saudara, ajak koko saya berziarah ke kuburan mama dan juga popo saya. Saya ajak koko saya, kebetulan dimakamkan di Pondok Rangon, Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanan saya bawa mobil 120, kecepatan 120 km. Lalu saya merasakan ada sesuatu yang nggak enak. Saya bilang sama koko saya, coba berhenti, saya mau lihat. Berhenti Bapak Ibu Saudara, saya lihat mesin, saya buka, tidak ada apa-apa. Saya buka, saya lihat ban, gak ada apa-apa Bapak Ibu Saudara. Gak ada apa-apa, saya jalan, udahlah kurangi kecepatan, 100 saja. 100 Bapak Ibu Saudara. Kemudian Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya rasa kayaknya gak enak juga. Saya berhenti lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, tadi pagi saya ceritanya kecepatan, ya. Kalau tadi pagi tanpa berhenti Bapak Ibu Saudara, terus jalan. Jadi saya berhenti, saya periksa Bapak Ibu Saudara. Saya periksa nggak ada apa-apa, saya jalan. Kalau gitu kurangin kecepatan. Kali ini jalannya 70 aja, ya. Padahal saya bawa mobil nggak suka pelan-pelan Bapak Ibu Saudara, selalu cepat. Kenapa? Ngejar waktu Bapak Ibu Saudara, ya. Saya bukan orang yang suka berlambat-lambat, ya cepat, gitu. Makanya saya nggak suka pergi jam macet, gitu ya. Saya harus lihat jam macet, kalau bukan jam macet saya nggak pergi. Bapak Ibu Saudara, waktu jalan kecepatan 70, posisi saya di tengah Bapak Ibu Saudara, di tengah jalan tol. Ya. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, mobil saya berbalik 180 derajat. Set! Waduh, saya kaget, tiba-tiba saya ngeliat ke belakang. Hadapan saya kontainer Bapak Ibu Saudara, ratusan meter. Hah? Ini mobil bisa balik begini. Saya lihat koko saya juga terbongong-bongong. Tip mobil saya mati. Syok saya, menurut saya syok Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya bilang sama koko saya, koko turun, kontainer. Saya bilang gitu. Oh, kamu tolong suruh dia pinggir, saya bilang. Lewat jalan sebelahnya. Akhirnya koko saya turun, dia kasih tahu. Bapak Ibu Saudara, saya starter mobil. Loh, mobil masih nyala. Loh, kenapa ini? Saya bilang, ada apa? Akhirnya kontainer itu lewat samping saya. Wush! Waduh. Waktu itu kalau seandainya Bapak Ibu Saudara, ya, kontainer itu dia gak bisa kendalikan Bapak Ibu Saudara, hantem mobil saya, habis Bapak Ibu Saudara. Gak lama kemudian kijang, waduh, saya bilang Tuhan tolong, ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kemudian saya kasih lampu kiri, saya coba jalan, ya, jalan akhirnya gejruk, loh kenapa ini? Akhirnya saya minggir Bapak Ibu Saudara, saya kemudian periksa, saya buka mesin, saya periksa, ada apa ini? Gak ada apa-apa, mesin nyala. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya pergi selalu sebelumnya saya berdoa, minta perlindungan Tuhan. Ya, saya berdoa. Kemudian Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya periksa bagian ban. Saya lihat ban semua bagus, gak ada yang pecah. Tapi pada waktu saya lihat ban ke belakang bagian kiri Bapak Ibu Saudara, saya kaget. Loh, ban ini kenapa tiba-tiba botak? Wah, botaknya mendadak Bapak Ibu Saudara. Saya nggak pernah pakai ban botak begini, saya bilang. Loh, kemana kulitnya? Waktu saya lihat ke kolong, baru saya kaget Bapak Ibu Saudara. Vulkanisirnya itu lepas dan ngejirat di kabel rem, sehingga ngerem mendadak 180 derajat.
mobil itu. Waduh. Saya bilang kalau bukan Tuhan kok, kita udah jadi empek di jalan tol, saya bilang. Remuk kayak PY, saya bilang itu. Kontainer lagi di depan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu pengalaman saya. Dan banyak pengalaman lagi Bapak Ibu Saudara yang mengerikan. Tetapi perlindungan Tuhan dahsyat. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya sedang berbicara apa? Saya sedang berbicara bahaya kehidupan selalu mengintip setiap kita. Dimanapun kita berada, bahkan di rumah. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, kita berhadapan dengan berbagai macam yang mengerikan di dalam dunia ini. Ya, tapi ingat firman Tuhan berkata, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan menjaga engkau dari segala kecelakaan dan Ia menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibu suruh kasih Tuhan, lihat, Tuhan menjaga kita dari segala kecelakaan. Saya banyak kejadian-kejadian baik di darat, di laut. Saya dulu suka mancing Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi saya pernah ngalamin Bapak Ibu Saudara, terapung di tengah-tengah laut Bapak Ibu Saudara, berjam-jam, 3 jam. Waduh, lapar, haus Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa? Karena perahu ada masalah Bapak Ibu Saudara. Ya, terapung-apung. Bukan sekali Bapak Ibu Saudara, pernah 2 kali Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak kejadian yang saya melihat kalau bukan Tuhan yang menjaga. Hari ini saya sudah tidak ada Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya sudah tidak ada. Tapi saya melihat pengawalan, penyertaan, perlindungan Tuhan dahsyat dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara. Bahkan juga dalam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau mau ingat kesaksian itu dicatat di dalam jurnal perjalanan hidup kita. Wah, Tuhan itu luar biasa bukan? Tuhan itu begitu nyata kuasanya. Disinilah kita melihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagaimana Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam dunia ini kita tahu segala sesuatu bisa terjadi. Bahkan yang mengerikan bisa terjadi. Ya. Tetapi kalau hari ini mungkin kita berkata, Pak Rudi, saya tidak pernah mengalami yang Bapak pernah alami. Saya tidak pernah mengalami COVID. Saya tidak mengalami bencana. Saya tidak mengalami ini dan itu. Berarti saya mau katakan apa? Itu anugerah Tuhan buat engkau. Tapi ketika hari ini kita mengalami banyak hal, jangan kau nyalakan Tuhan. Engkau di mana? Saya sudah setia menjadi anakmu. Saya sudah setia kasih perpuluhan, dukung gereja, bangun gereja, bahkan juga pelayanan-pelayanan saya sudah lakukan. Kenapa saya harus mengalami semua persoalan ini? Di mana engkau? Ada apa engkau dengan saya? Jangan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Di dalam dunia berdosa, kita bisa mengalami semuanya ini. Betul? Siapapun termasuk pendeta senior, pendeta kaliber seperti apapun, pernah Bapak Ibu Saudara. Semua pernah mengalami. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudara, contoh. Anak kita keluar dari rahim ibunya sudah nangis. Wah. Kenapa? Karena ternyata enak di dalam kandungan ibu, gak ada persoalan. Begitu sudah keluar, waduh, ada pergumulan, ada masalah, ada sakit penyakit. Coba kalau anak kita lahir, dia ketawa, wah, saya lahir di Telugong, di Pantai Indah Kapuk, wah, banyak hal yang menyenangkan. Tidak Bapak Ibu Saudara, justru ada persoalan begitu kita lahir dalam dunia ini, bukan? Karena ini dunia berdosa, tempatnya iblis dibuang di dalam dunia ini. Dia penguasa. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita harus mengalami semua itu. Tetapi ingat, Tuhan penjaga hidup kita. Kita anak-anak Tuhan, Dia memelihara kita seperti biji matanya sendiri. Kita yang mungkin kita ini ada debu tanah, tetapi debu tanah kalau di tangan Tuhan begitu berarti, bukan? Tuhan jaga sekalipun debu tanah Bapak Ibu Saudara. Padahal debu, ibu-ibu seringkali lihat debu di sofa, di lemari, tinggal tiup, terbang kemana itu debu lagi, nggak kelihatan Bapak Ibu Saudara. Tapi debu di tangan Tuhan itu dalam penjagaan, pembelian, pertolongan. Amin.
Itu yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara. Itu yang harus kita ingat. Jadi gak usah khawatir, takut, gak usah gentar Bapak Ibu Saudara. Hadapi semua itu bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan dan biarkan kita. Tuhan menyertai kita, kuasanya dahsyat. Dia punya segala cara untuk menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi. Cara Tuhan dahsyat bukan? Yang gak habis pikir. Saya gak habis pikir Bapak Ibu Saudara ngadapin masalah-masalah. Saya divonis dokter penyakit langka. Waduh, kaget saya. Ya, saya nggak tanya, Tuhan, saya ini hamba-Mu, kenapa dikasih penyakit langka? Saya nggak tanya Bapak Ibu Saudara. Ya, dokter bilang, kamu harus minum obat ini seumur hidup, jangan pernah berhenti. Kalau kamu berhenti mati. Yang bener aja dok. Wah, itu dokter bikin takut orang aja kalau ngomong. Gitu. Jangan pernah berhenti. Ini obat seumur hidup. Makan, gitu ya. Minum, ya. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya nggak percaya dokter, saya percaya Tuhan. Saya minum obat 1 tahun, Bapak Ibu Saudara. Ya. 1 tahun, Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya jaga kesehatan saya. Ya, saya penderita kalium dulunya, Bapak Ibu Saudara. Tahu kalium? Orang bilang kalsium. Kalium sama kalsium beda. Gitu ya. Kalsium itu buat tulang. Kalium itu ada di darah. Ya, faktornya ada 2. Karena keturunan, karena mutasi darah di ginjal sehingga terjadi perubahan metabolisme tubuh. Sehingga gampang pingsan Bapak Ibu Saudara. Bahkan bahayanya begitu lagi bawa mobil pingsan, ceker. Oh, bye dunia. Gitu. Bahaya itu Bapak Ibu Saudara. Itu bahaya. Ya, saya punya penyakit itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari ini saya sudah sembuh, saya sudah sehat. Ya, saya sudah tidak lagi minum obat yang dokter bilang seumur hidup minum. Suatu hari saya datang ke dokter itu, saya sakit. Dokter tanya, masih minum obat itu? Sudah stop dok, saya cuma minum setahun. Yang benar kamu, nggak mati? Nggak dok, masih ada ini saya. Masih nanya, nggak mati lagi. Aduh, nggak dok, saya percaya Tuhan, saya bilang. Wah, dokter itu cemberut, Bapak Ibu. Padahal anak Tuhan loh, Bapak Ibu. Anak Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini kita sedang berhadapan dengan apa? Mari kita punya Tuhan dahsyat bukan? Tuhan yang luar biasa. Dia punya segala cara menghadapinya. Jangan kita menjadi orang yang ketakutan dengan segala hal yang kita hadapi. Yakin penyertaan pelindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Jadi waktu berhadapan dengan segala persoalan, apapun bencana, kecelakaan, apapun Bapak Ibu Saudara, ingat semuanya itu membentuk kita. Membentuk apa Bapak Ibu Saudara? Membentuk iman kita supaya semakin kokoh. Hari ini bagaimana kita punya iman? Permisi tanya. Jadi orang Kristen puluhan tahun, iman yang makin kokoh, makin teguh. Apa iman seperti kerupuk diremas hancur? Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita gampang sekali sungut-sungut kepada Tuhan, nyalain Tuhan, tinggalin Tuhan, lupakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu namanya iman kerupuk. Tapi iman justru makin kokoh, makin yakin, makin percaya, makin ngerti maksud Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dari persoalan ini dalam hidup saya? Kau sedang bentuk apa? Mengajar apa? Ingatkan apa? Sadarkan apa? Seringkali kita nggak aware Bapak Ibu Saudara. Akhirnya kita gampang sekali menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Padahal kita sedang dibentuk iman kita supaya apa? Supaya kokoh. Lalu kemudian supaya cara pandang kita terhadap segala kehidupan supaya benar Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita punya cara pandang yang salah waktu ada sakit penyakit. Kenapa saya kena COVID Tuhan? Saya ini pelayan-Mu. Saya orang yang setia, banyak berkorban buat gereja Tuhan. Kenapa kena COVID Tuhan? Bukankah Kau memelihara seperti biji matamu sendiri? Bapak Ibu Saudara, Tuhan disalahin. Cara pandang harus benar, harus tepat, baru bisa proporsional terhadap setiap persoalan. Nah, ini yang berikut Bapak Ibu Saudara, sehingga kita
dari masalah itu kita punya cara yang benar dalam menghadapi segala persoalan. Caranya juga benar menghadapinya. Bukan segala cara dihalalkan untuk menghadapi masalah-masalah. Orang lain dikorbankan, anak Tuhan sendiri dikorbankan dari masalah yang dihadapi. Gak benar kan? Gak benar. Keluarga dikorbankan. Wah, gak benar. Kenapa? Karena ini gak ngerti masalah sedang membentuk iman, cara pandang, dan cara kita. Selama ini bagaimana kita? Dari sinilah kita mengerti semuanya itu membentuk kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tulisan dari Lloyd John Ogilvie berkata seperti ini, terkadang Tuhan mengusir badai bersama kita. Dan di lain waktu Bapak Ibu Saudara, Dia menenangkan lautan yang bergejolak di sekitar kita. Namun yang terpenting, Dia menenangkan badai di dalam hati kita dan jiwa kita yang terdalam. Masalahnya bukan yang di luar, bukan soal badai, sakit penyakit, kesulitan, tapi seringkali masalahnya sikap kita, sikap hati kita, cara berpikir, cara pandang kita. Itu masalahnya Bapak Ibu Saudara, yang seringkali kita nggak siap menghadapi semuanya itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, akhirnya kita curiga sama Tuhan ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari lihat janji Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Perhatikan janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Ini buku pedoman kita Bapak Ibu Saudara, yang menguatkan, mengingatkan, mengarahkan kita supaya kita boleh kembali, akhirnya hidup kita makin kuat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jadi ingatlah, Tuhan penjaga hidup kita. Kenapa? Satu, Dia mengawasi setiap aspek kehidupan kita. Dan Tuhan sanggup melindungi, menyertai kita sampai akhir hidup kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita dihadapkan dengan pencobaan, godaan dunia ini, Bapak Ibu Saudara, kita tetap kuat. Karena iblis ingin menghancurkan keluarga Kristen, menghancurkan anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Tapi Tuhan menjaga kalau kita bergantung, bersandar kepada Tuhan. Terus menerus Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara percaya, yakin Tuhan saja yang sanggup untuk menjaga, mengawal sepanjang hidup kita. Sehingga di dalam perjalanan yang begitu sulit, penuh dengan liku-liku, penuh dengan masalah, penuh dengan ancaman, kita tetap tenang, aman, yakin Tuhan beserta kita, sehingga kita melewati dengan hati yang terus bersandar kepada Tuhan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Mohon Lucy Yunus untuk berdoa buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini, mengingatkan, meneguhkan kami bahwa Engkau adalah penjaga kami dalam segala musim kehidupan kami. Amin. Ada kalanya kami merasakan, mengalami situasi-situasi sulit dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa melihat tangan Tuhan yang selalu menggenggam, yang selalu menyertai setiap kami. Terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati Mr. Rudi yang sudah menyampaikan firman-Mu, dan juga jemaat-Mu, setiap kami sungguh-sungguh menghidupinya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.